Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Mulanku Podcast. Kalian udah pasti tahu kan kalau misalnya Mulanku upload video terbaru itu mau ngapain? Yaps, betul banget. Pastinya kita mau memperkenalkan salah satu siswa-siswi yang berprestasi di SMA Mulanku. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari kelas 12 Fokus. Namanya boleh diperkenalkan dulu, Kak? Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Syahira Humairani Siahaan. Saya dari kelas 12 MIPA Fokus. Halo Ira, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Ira ini di bulan 3 atau bulan 2? Bulan 3. Bulan 3 dia berhasil meraih medali emas di bidang Olimpiade bahasa Arab ya? Pidato bahasa Arab. Gimana nih perasaannya Ira? Alhamdulillah senang karena itu kan juga pertama kali ikut lomba pidato bahasa Arab kan. Jadi waktu pas lomba pun pertama kali lomba itu nggak ada ekspektasi untuk apalagi sampai ke yang juara satunya gitu kan. Tapi waktu pas diumumkan alhamdulillah karena di situ kan memang ya alhamdulillahnya waktu pas masuk ke 15 besar pun udah bersyukur gitu kan, bersyukur kali gitu. Tapi waktu pas di 15 besarnya rupanya waktu pas pengumuman dapat medali emas dan alhamdulillahnya dapat di posisi yang urutan pertamanya. Kalian lombanya itu di tanggal berapa aja nih Ra? Lombanya itu mulai dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 8 Maret 2024. Ada bidang lomba apa aja di sana? Kalau bidang lombanya itu ada banyak, mulai dari dianya yang olimpiade umum, entah itu dianya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris ada, matematika ada, biologi ada, banyak kok makanya bidang umum kan. Terus ada juga dianya itu lomba robotik, terus lomba Ismu in Arabic, lomba Ismu in English. Kalau Ismu in English itu kan yang pidato bahasa Inggris. Terus dia ada kayak lomba baca berita bahasa Inggris dan banyak lagi kalau jenis-jenis lombanya gitu. Ira sendiri gimana nih rasanya sebelum mengikuti lomba, deg-degan atau gimana? Kalau misalkannya deg-degan itu pasti kalau setiap orang yang mau ikut lomba pasti ada deg-degannya gitu kan. Tapi waktu pas mulai dari pigi sampai berangkat itu ya memang nggak ada ekspektasi untuk bisa masuk itu tadi yang kayak dibilang tadi kan di awal. Karena waktu pas latihan udah ada nengok dari sekolah-sekolah lain gitu kan, latihannya itu yang udah lebih wah lah gitu daripada kita. Rupanya waktu pas ditampilkan ya nggak tahu entah apa nilai, mungkin ada dari setiap juri itu yang menganggap penilaian plusnya gitu kan. Jadinya waktu pas ya deg-degan itu ada, tapi ya kayak lebih pasrah gitu aja lah. Untuk tingkatan lombanya ini pastinya nasional ya? Nasional? Iya. Nasional, ini terbuka untuk umum atau khusus Muhammadiyah atau gimana? Kalau untuk Olimpiade itu dianya itu cuman untuk sekolah Muhammadiyah. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA itu dianya semuanya yang sekolah di Muhammadiyah. Itu kan seluruh sekolah Muhammadiyah mengikuti ya, dari SD, SMP sampai SMA. Jadi untuk di bidang lombanya tersendiri itu SD, SMP, SMA itu dibedakan atau disatuin semua? Kalau untuk bidang perlombanya itu pasti dibedakan karena kan nggak mungkin, kayaknya rasanya nggak adil aja gitu kan. Kalau misalkannya Ismu in Arabic antara anak SD sama yang anak SMA itu digabungkan gitu, pasti kan
ada perbedaan, baik itu dianya dari pengucapan ataupun dari segi hafalannya gitu kan, kalau makanya antara tingkat SD sama tingkat SMA. Jadi baik itu tingkat SD, SMP, SMA itu dianya dibedakan setiap perlombaannya. Momen yang paling berkesan selama di Bandung apa nih, Ra? Kalau momen yang paling berkesan itu waktu pas kita semua sama-sama saling nunggu yang dari sekolah lagi lomba gitu. Jadi misalkannya waktu pas kami hari pertama sampai di Bandung gitu kan, itu ada yang langsung lomba di hari itu. Itu dianya lomba baca berita tapi yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi di situ di hari itu dianya langsung lomba. Jadi kan cuman dia nih yang lomba kan, sementara dari perwakilan dari SMA Muhammadiyah itu 9 orang. Jadi 8 orang itu nunggu. 8 orang itu semuanya jadinya kayak nunggu di pinggir-pinggir jalan kayak lorong-lorong kampus itulah kan. Jadi kayak gelandangan gitulah. Jadi itulah momen kayak paling berkesan, saling nunggu satu sama lain. Kalau momen berkesan selain di tempat lomba ada nggak? Kalian di Bandung itu kemana aja, seru nggak? Kalau di Bandungnya itu pasti seru gitu kan, tapi apalagi kan diajak kayak sama bapak juga, ada ke Braga, terus kan ada yang, jadi waktu pas nengok video Instagramnya Olimpikat gitu kan, ada kayak buat reels di Instagram Olimpikat, jangan bilang pernah ke Jogja kalau belum singgah ke Braga katanya gitu kan. Jadi itu kami minta sama bapak, Pak ayo ke Braga Pak kayak gitu, tapi bapak nggak tahu Braga itu apa itu Braga, ini loh Pak kayak gini. Jadi kami tunjukkan gitu kan tempatnya, ini Pak tempatnya cantik kayak gitu. Yaudah nanti kita siap semuanya gitu kan, siap pengumuman kita nanti ke Braga. Jadi siap dari pengumuman itu, yang pembagian hadiah itu juga kan, disitulah malam itu juga kami itu kan siapnya sore mau ke maghrib. Jadi kami sholat maghrib dulu, siap sholat maghrib itulah langsung pergi ke Braganya itu. Baru besoknya pas sebelum kami pulang gitu kan, cepat-cepat berangkat pagi dari penginapan ke Tangkuban Perahu. Kira punya teman kenalan dari luar sana nggak? Dari Bandung atau dari luar Bandung gitu? Teman kawan kenalannya ada, namanya kakak itu Kak Naifa. Sampai sekarang masih berteman kan di sosial media. Kakak Instagram. Jadi salah satu yang buat kayak di awal itu down juga waktu pas mau lomba itu karena jumpa sama kakak itu. Jadi dia kan waktu pas di ruang tunggu duduknya sebelah-sebelahan sama kakak itu kan. Jadi kayak cerita-cerita, kakak udah berapa kali ikut lomba pidato gitu kan. Kalau ikut lomba pidato udah sering katanya kayak gitu. Jadi Ira tanya gitu kan, selalu menang Kak? Ira bilang gitu kan, iya alhamdulillah selalu menang, juara 1, kalau enggak juara 2 kata dia kayak gitu kan. Jadi Ira bilang lagi, iya. Jadi Ira bilang lagi kan, yang paling tinggi itu tingkat apa Kak lomba pidatonya? Kalau yang paling tinggi itu tingkat provinsi katanya. Oh tingkat provinsi, sementara awak sendiri aja nggak pernah gitu kan ikut yang tingkat provinsi. Jadinya ikut langsung nasional. Itulah. Jadi itulah kan langsung kayak langsung diam. Oh iya Kak, iya gitu lah. Barulah dari situ kayak ya udahlah, kayak manapun nanti hasilnya adalah terimalah, yang penting setidaknya kita udah berusaha gitu kan dengan maksimal, kita tampilkan apa yang mungkin jadi nilai plus dari kita gitu, biarkan juri yang menilai gitu. Rupanya waktu pas pengumuman nama kakak itu tadi nggak ada masuk di yang 15 besar. Jadi tips and trick dari Ira sendiri buat ngilangin deg-degan di saat lomba itu gimana? Kan Ira bilang Ira deg-degan banget ya, apalagi pas ketemu sama kakak yang tadi. Gimana? Ya, kan itu kan itu kan ada 112 peserta. Jadi Ira tampil di urutan ke 109, yang dimana rata-rata yang dianya itu udah tampil pasti langsung pulang kan dari ruang tunggu itu, apalagi makan yang nomor di awal-awal masih bisa mengunjungi tempat wisata yang ada di Bandung lebih banyak gitu kan waktunya. Sementara Ira di situ nomor urut 109 gitu kan, itu tampilnya kayaknya ngerasa oh kayaknya habis zuhur lah ini tampil gitu kan. Rupanya udah zuhur gak tampil-tampil juga. Oh rupanya sampai ke asar juga itu kan, ada mungkin sekitar jam 4:30 gitu, sampai
kan guru pembimbing di Mulan itu kan Bu Ismi. Bu Ismi yang bimbing, sampai bilang ke Bu Ismi, Umi udah banyak yang tampil gitu, Ira masih urutan 109, Ira masih urutan 109, yang tampil masih urutan segini gitu kan. Jadi kayak Bu Ismi itulah yang kayak ngeyakinkan gitu kan, yakin ya nak, Ira itu pasti bisa, yakin Allah itu selalu ada sama Ira gitu kan. Langsung pas Bu Ismi bilang Allah itu ada selalu sama Ira gitu kan, langsung kayak dek gitu lah. Oh ya, jadi kayak manapun yang kita buat nanti, kayak manapun nanti hasilnya ya mungkin itulah yang udah terbaik gitu kan. Jadi jangan lupa juga yang kayak dibilang Bu Ismi itu Allah ada selalu sama Ira gitu. Itulah selalu yang kayak diingat. Itulah yang buat kayaknya rasa deg-degan itu berkurang gitu. Ira, ini pertanyaan terakhir ya mungkin. Ira ada motivasi nggak buat teman-teman yang nonton di rumah? Kalau motivasi mungkin jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita itu ada di mana gitu. Kalau misalkan ya kita ngestak di suatu tempat atau ngestak di pilihan yang kita anggap mungkin itu kelebihan dari diri kita gitu kan, ngestak, tapi kalau misalkannya dianya ada usaha untuk lebih berkembang tapi yang sesuai dengan fashion dia gitu kan, kelebihan yang dia mau, mungkin itu bisa jadi lebih besar gitu kan. Tapi kalau misalkannya dianya ngerasa oh aku bisa kok di sini, ya udahlah santai-santai aja, orang udah ini kok kelebihanku kayak gitu, itu nggak bakalan bisa. Tapi itu tadi dianya jangan takut untuk mencoba hal baru, mungkin di mencoba hal baru itulah rezeki kita yang lebih luas gitu kan. Terus jangan lupa juga untuk selalu yakin sama Allah gitulah, karena setiap kita yakin sama Allah, setiap kita pasrah sama Allah, itu kayaknya ada aja selalu kemudahan kayak gitu kan yang dikasih. Karena pernah ada satu nasihat dari guru Ira gitu kan, ketika beliau itu bilang gini, terkadang Allah itu ngasih pertolongannya, ngasih keajaibannya yang betul-betul nggak pernah kita sangka waktu pas kita itu udah berada di posisi yang paling bawah gitu, waktu pas kita itu udah ngerasa ini udah nggak bisa lagi, ini udah nggak ada lagi, udah yang udah betul-betul pasrah gitu kan, udah kayaknya tenaga yang dipunya udah nggak ada gitu kan, ngerasa udahlah ini kayaknya bukan jalanku. Tapi disitulah makin kita pasrah sama Allah gitu kan, makin disitulah Allah bukakan jalannya, makin disitulah Allah tunjukkan setiap mukjizatnya, iya kuasa-kuasanya gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih buat Ira dari kelas 12 Fokus yang sudah meluangkan waktunya untuk kita podcast. Terima kasih juga motivasinya yang berguna banget pastinya. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys, bye-bye.